Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik wa iqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil akhiril jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, saya ucapkan hormatan tahzim kepada para sesepuh, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, juga para pengurus DKM Masjid Jami Al-Muhibbah beserta jajarannya, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita semua hari ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji satu topik yang penting buat kita, yang penting dalam kehidupan kita, yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu terkait dengan sabar. Hidup yang Allah hadirkan kepada kita sejatinya sulit, bahkan teramat sulit kehidupan ini. Mulai sulitnya kita mencari nafkah, sulitnya membesarkan anak-anak kita, sulitnya mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, bahkan menjaga keselamatan kita pun sulit. Bahkan untuk mendapatkan hidayah pun teramat sulit. Jadi hidup ini memang berat dan sulit buat kita semua. Sehingga kalau coba kita timbang-timbang, banyakkan mana antara orang yang senang dengan orang yang sedih, orang yang bahagia dengan orang yang sengsara, orang yang miskin dengan orang yang kaya. Maka tentu semua kita bisa menjawab, kebanyakan kita adalah orang-orang yang sedih, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak kaya. Begitulah kehidupan, berat buat kita. Justru disitulah Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya dan kasih sayang Allah hadirkan perintahnya,
Allah hadirkan syariatnya, Allah hadirkan ibadah yang namanya sabar, agar manusia mudah dalam menjalankan kehidupannya. Jadi Allah hadirkan sabar untuk membantu kita, untuk menolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong dalam kehidupan kita. Jadi Allah hadirkan sabar tidak lain untuk menolong kehidupan kita yang sulit, yang berat. Maka sabar ini perintah yang mulia, ibadah yang mulia, syariat yang mulia, karena dia diciptakan oleh zat yang maha mulia dan hanya dikerjakan oleh manusia-manusia yang mulia. Maka manusia kalau ingin dimuliakan oleh Allah, harus sepanjang hidupnya, harus dalam kehidupan sehari-harinya dia gunakan, dia lakukan sifat sabar, baru dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan ini, sabarlah kita dalam kehidupan, dalam segala aspeknya, sabarlah kita, maka kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau Allah ingin berikan ujian-ujian kepada kita, berikan beban yang berat kepada kita, berikan musibah kepada kita, berikan ujian kepada kita. Coba kira-kira Bu, kalau kita diberikan ujian oleh Allah, tujuannya buat apa kira-kira Bu? Kalau kita diberikan ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, bencana oleh Allah, tujuannya buat apa kira-kira? Untuk apa kira-kira Bu? Untuk menaikkan kelas. Untuk apa lagi Pak? Kalau Allah berikan ujian kepada kita, berikan musibah kepada kita, tujuannya buat apa kira-kira? Untuk apa Pak? Tidak lain ketika ujian didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, musibah didatangkan oleh Allah, tidak ada tujuan lain. Allah ingin berikan kebaikan kepada kita, Allah ingin berikan kemuliaan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara ketika ujian itu datang kita bersabar. Maka benar kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahu, kata Rasulullah. Kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada manusia, kalau manusia ingin dibaikan oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, enggak diberi harta, enggak diberi jabatan, enggak diberi materi, Allah berikan musibah pada mereka. Agar apa? Agar mereka sabar, dengan sabarnya itu Allah muliakan. Jadi jangan punya bayangan kalau Allah berikan kesulitan kepada kita, musibah kepada kita, ujian kepada kita, Allah enggak sayang kepada kita, Allah benci kepada kita. Justru sebaliknya, karena Allah sayang kepada kita, dihadirkan ujian, bencana, musibah agar kita bersabar. Dengan sabar itu Allah muliakan kita. Maka perhatikan setiap aspek kehidupan kita, jangan pernah luput dari sifat sabar. Nah, coba pelan-pelan kita kaji apa makna dari sabar itu sendiri, apa hakikat sabar itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata-kata sabar dengan turunannya lebih dari 100 kali. Lebih 100 kali Allah ulang-ulang kata sabar di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa besarnya kata sabar, betapa pentingnya sabar, betapa urgennya sabar, sehingga diulang-ulang oleh Allah sebanyak 100 kali dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat para ulama pun, mereka punya kitab-kitab khusus yang membahas masalah sabar. Sabar itu dari kata sabara yasbiru sabron, artinya menahan. Jadi sabar itu secara bahasa, secara lugah artinya menahan. Menahan apa? Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya sesuatu untuk membalas orang yang menzaliminya, tapi dia tahan. Itu sabar secara bahasa. Tapi sabar secara syar'i adalah menahan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah dan menahan dirinya terhadap maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah.
Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu sejatinya bukan perkara yang statis, yang diam, tapi dia dinamis karena dia merupakan proses. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia dinamis. Maka kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi sabar itu solusi terhadap permasalahan kita. Jadi karena dia solusi, sifatnya dinamis, bergerak terus, bukan yang pasrah, yang diam, yang nerima. Jadi kalau misalkan kita malam-malam tidur Bapak Ibu, kemudian pagi-pagi menjelang subuh kita bangun, ternyata pas kita bangun ini gigi agak bengkak, nyut-nyutan, sakit gigi kita. Terus kita bangun, kita duduk, kita pegang gigi kita elus-elus. Sabar, sabar, sabar. Itu udah sabar belum kira-kira Bu? Udah sabar belum kira-kira Bu? Tidur sehat, bangun giginya sakit. Terus ketika bangun dia pegang giginya dan berkata sabar, sabar, sabar. Itu sabar nggak kira-kira Bu? Sabar belum Bu? Belum. Wasta'inu bisobri wassalah. Gunakan sabar sebagai solusi dalam kehidupanmu. Jadi kalau sudah tahu ini sabar penting buat kita, menolong kehidupan kita, dengan sabar itulah kita mencari solusi. Jadi seharusnya ketika bangun sakit itu kita menerima ini ketetapan Allah. Allah yang berikan sakit. Kita terima, ya Allah ini sakit gigi saya. Lalu kita ikhtiar cari obat, cari dokter agar gigi kita sembuh. Itu yang disebut dengan sabar. Nah, ketika ujian datang kepada manusia, sejatinya manusia tergolong menjadi dua. Jadi ketika ujian datang kepada manusia ada dua golongan. Golongan pertama orang yang berkeluh kesah, ngedumel, nggak terima kalau ada kesulitan datang kepadanya. Ada yang kedua orang yang sabar ketika ujian datang kepada dirinya. Nah, orang yang sabar ini dibagi dua lagi. Jadi ketika ujian datang ada yang ngedumel, ada yang sabar. Yang sabar dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika ujian datang dia sabar, pasrah menerima. Yang kedua ketika ujian datang dia sabar memperbaiki diri. Karena dia sadar setiap ujian, musibah, bencana yang dihadirkan Allah kepada dirinya tidak lepas dari kesalahan yang ada pada dirinya. Maka dia sadar dia banyak dosa, dia banyak salah, dia banyak khilaf. Dia perbaiki dirinya. Dia taubat kepada Allah, dia perbaiki dirinya. Maka ini yang disebut dengan sabar. Maka ketika bicara masalah sabar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah. Kalau sudah ini perintah Allah, maka wajib hukumnya untuk dikerjakan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-24 Allah berfirman, bukan surah Ar-Ra'd, di dalam surah agak lupa saya. Jadi disebutkan begini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar. Maka hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau dalam kehidupan kita diberikan ujian, musibah, kita bersabar, kita mendapatkan pahala. Tapi ketika ujian datang, musibah datang, kita tidak bersabar, kita pun mendapatkan dosa. Maka perhatikan, sabar sejatinya menjadi keutamaan buat kita semua. Dengan sabarnya kita, Allah muliakan kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita semua sebagai manusia karena sifat sabar. Lalu kenapa kita harus sabar? Apa sih keutamaan sabar? Apa fadilah sabar? Apa keuntungannya kalau orang melakukan sabar, bersifat sabar, dalam hidupnya dia bersifat sabar? Apa keuntungannya? Ternyata sabar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber segala kebaikan. Jadi kebaikan apapun sumbernya dari sabar. Orang kalau sabar dalam hidupnya, maka yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Kalau orang sabar menjalankan kehidupannya hari-harinya, maka penuh kebaikan dalam dirinya,
rumah tangganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya penuh dengan kebaikan karena sifat sabar. Maka kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan kondisi keadaan orang-orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Semua urusannya baik. Ketika diberikan ujian, dia bersabar, jadi kebaikan buat dirinya. Diberikan kelonggaran, dia bersyukur, pun jadi kebaikan buat dirinya. Jadi sabar yang kita lakukan menjadi kebaikan buat kita semua. Bahkan bahagia tidaknya kita dalam kehidupan ini pun tergantung kesabaran kita. Kalau kita sabar dalam menjalankan kehidupan ini, bahagia kita. Kalau kita sabar menjalankan hari-hari dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa tidak? Ketika diberikan ujian-ujian kita bersabar, kita pun sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, kita pun sabar menjalankan meninggalkan perintah larangan-larangan Allah. Maka dengan segala situasi dan kondisi, dengan sabar itu menjadi kebaikan buat kita semua. Bahkan kalau kita berharap masuk ke dalam surga lantaran amal-amal dan ibadah kita, wallahi demi Allah mustahil. Kalau kita berharap, kita beribadah, kita beramal soleh, dengan amal dan ibadah itu menghantarkan kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, wallahi demi Allah berat. Karena Rasul sudah pernah menyampaikan kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya manusia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah bukan lantaran ibadahnya, bukan lantaran amal ibadahnya, bukan perbuatan-perbuatan baiknya, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ibadah yang kita kerjakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, enggak khusyuk, enggak tertib, enggak bagus, maka demi Allah berat kalau kita masuk di dalam jannah dengan berbekal ibadah dan amal-amal kita. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk engkaukah seperti itu? Ya, kata Rasulullah, na'am, aku pun demikian, tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan rahmat dan kasih sayang Allah itu diberikan oleh manusia-manusia, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya bersifat sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai, Allah bersama orang-orang yang dirahmati oleh Allah, merekalah orang-orang yang bersabar. Jadi yang dikasih sayangi oleh Allah adalah orang-orang yang bersabar, dan yang sabar inilah yang akan masuk ke dalam jannah. Lalu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sering disakitin orang, sering dizolimin orang, sering mungkin difitnah orang, diejek orang, ditinggalkan oleh orang lain, terus kita sabar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masih sabar gak Bu kira-kira Bu? Dizolimin sama orang, disakitin sama orang, difitnah sama orang, setahun, 2 tahun masih sabar kita. Bisa nggak sabar terus kira-kira Bu? Bisa nggak kira-kira Bu? Semoga kita bisa bersabar sampai akhir hidup kita. Karena Allah perintahkan untuk bersabar dengan sabar yang sempurna, tanpa batas. Jadi jangan kita berkata, kita kan manusia, ada batasnya juga. Nggak bisa tiap waktu, tiap sempat untuk sabar. Kadang-kadang begitu kan? Dan perhatikan, sejatinya sabar itu tidak ada batasnya. Karena apa? Karena pahalanya pun tidak terbatas. Allah perintahkan kita untuk sabar tanpa batas, karena pahala orang yang sabar itu tanpa batas pula diberikan oleh Allah. Maka sia-sianya kita sabran jamilah, sabar dengan sempurna. Jadi ketika ujian datang, fitnah datang kepada kita, sabar. Sampai kapan? Sampai kaki kita menapaki jannahnya Allah, sampai kita wafat. Karena kemuliaan manusia tergantung sifat sabarnya.
Coba kita lihat apa sih faedahnya, apa manfaatnya, apa afdolnya orang-orang yang bersabar, agar kita termotivasi untuk senantiasa dalam hidup ini bersifat sabar. Pertama, orang yang sabar terhindar dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Perhatikan dulu, perhatikan Pak. Orang yang bersabar akan dihindarkan oleh Allah dari kerugian dunia dan akhirat. Nanti buka surah 103, surat Al-Asr, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, ada yang tahu artinya wal asri? Wal asri artinya apa? Demi masa, demi waktu, apalagi wal asri artinya apa? Kalau di dalam Al-Quran disebut wadduha, artinya apa? Demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Dalam Islam itu pergantian hari dihitung bukan jam 12 malam 00, tapi pergantian antara sore dengan malam itu antara maghrib dengan isya. Bahkan antara asar dengan maghrib sudah terhitung pergantian hari. Allah ingin tegaskan demi pergantian hari yang tadinya gelap menjadi terang, terang menjadi gelap. Sungguh manusia tidak ada pengecualian. Wal asri innal insana lafi khusrin, tidak ada kecualinya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak, mau dewasa, mau kaya atau miskin, semua celaka. Illa, kalau Allah katakan illa tuh kira-kira banyak atau dikit kira-kira tuh? Semua orang celaka, illa kecuali. Nah, dikecualikan itu banyak atau dikit kira-kira? Banyak atau dikit? Contoh kayak gini misalkan, Lebaran nih, 1 Syawal Lebaran semua orang di kampung tuh pulang kampung kecuali keluarga saya. Berarti dikecualikan dikit atau banyak? Sedikit. Nah, di sini ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya yang tidak binasa, yang tidak merugi, tidak celaka sedikit. Siapa yang sedikit itu? Orang-orang yang beriman, lalu beramal soleh, lalu paham sabar dan mengerjakan sabar. Baru dia terhindar dari kecelakaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang sabar itu dihindarkan oleh Allah dari kecelakaan dunia dan akhirat. Itu manfaat sabar yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar sejatinya hanya orang-orang inilah yang bisa masuk ke dalam jannah. Hanya orang-orang sabarlah nanti yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi nanti kita setelah diwafatkan oleh Allah, lalu dibangkitkan, lalu dihisab oleh Allah, lalu masuklah kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Kita akan masuk ke dalam surganya Allah tidak sendiri-sendiri, tapi berombongan-berombongan dengan siapa kita menjadikan makmum, menjadikan imam ketika di dunia. Lalu masuklah kita ke dalam jannah, ke pintu surga, lalu disambut oleh para malaikat yang sudah berdiri berbaris di depan kita, lalu memberikan salam kepada kita. Dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 24, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian semua bisa masuk ke dalam jannah karena sifat sabar kalian ketika di dunia. Jadi yang diberikan salam masuk ke dalam jannah nanti adalah orang-orang yang sabar. Orang yang ketika diberikan ujian, musibah, bencana, dia sabar menerimanya, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam jannah.
Jadi yang pertama akan terhindar dari kerugian dunia dan akhirat. Yang kedua mendapatkan salam dari para malaikat di surga nanti. Yang ketiga, ketika orang-orang sabar dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah mencintai kita. Sekarang berapa banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Belum tentu Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita bersabar terhadap ujian-ujian Allah, maka Allah cinta kepada kita. Surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi untuk menggapai cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita sabar ketika ditimpa ujian dan musibah. Baru Allah cinta kepada kita. Tadi udah 1, 2, 3. Yang keempat, apa keutamaan orang-orang yang bersabar? Apa fadilah orang-orang yang bersabar? Yang keempat, kita akan ditempatkan oleh Allah di surga yang tertinggi kalau kita bersifat sabar. Karena nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah, dikumpulkan kita semua, dihisab kita, ditimbang kita di yaumil hisab nanti, maka manusia akan digolongkan menjadi 2 kelompok. Jadi setelah dikumpulkan semua, dibangkitkan dari kematian, manusia dibelah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama disebut dengan ahlu afiyah, afiyah. Yang kedua ahlu musibah. Jadi ketika dihisab nanti, semua manusia apapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya, dibagi menjadi 2, ahlu afiyah dan ahlu musibah. Siapa ahlu afiyah? Ahlu afiyah adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran, diberikan banyak nikmat oleh Allah. Hari-harinya seperti itu, diberikan banyak kemudahan, kelonggaran, nikmat oleh Allah. Yang kedua ahlu musibah, orang yang ketika hidup di dunia banyak diberikan ujian, musibah, kesempitan, bencana, Allah hadirkan kepada mereka. Itu kelompok yang kedua, namanya ahlu musibah. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, coba dihisab terlebih dahulu ahlu musibah. Jadi ahlu musibah dikumpulkan oleh para malaikat, lalu dihisab satu persatu, lalu dihitung satu persatu amalnya dan dosanya. Dihitung, diteliti, dihisab, ditimbang sedemikian rupa, lalu para malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, setelah kami timbang ahlu musibah itu, telah hilang dosa-dosanya, telah habis dosa-dosanya, tinggal pahala-pahala yang mereka miliki. Karena apa? Karena mereka sabar ketika mendapatkan ujian-ujian di dunia. Lalu kata Allah, berikan 2 keutamaan kepada ahlu musibah. 1, muliakan dia semulia-mulianya, lalu tempatkan dia di surga yang tertinggi. Lalu digiringlah ahlu musibah itu menempati surganya Allah yang tinggi. Lalu ahlu afiyah melihat begitu tingginya kedudukan ahlu musibah di surganya Allah, dia mendongak seperti ini sampai tidak bisa melihat saking tingginya kedudukan orang-orang yang diberikan ujian, diberikan musibah lalu bersabar. Lalu ahlu afiyah menyeru kepada Allah, ya Allah, kalau begini tinggi kedudukan ahlu musibah, yang dia sabar ketika hidup di dunia, ketika diberikan ujian dia sabar di dunia, lalu Engkau tempatkan di tempat yang tinggi di surgamu ya Allah, maka beri kesempatan kepada kami untuk hidup barang sesaat, lalu timpakan ujian yang besar, musibah yang besar, bencana yang besar, agar kami bisa bersifat sabar. Jadi ternyata nanti Bang, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah, meninggal kita, cuman 1 keinginan kita, andai kata kita dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau Allah beri kesempatan lagi kita hidup,
mayit itu akan minta kepada Allah hidupkan sekali lagi, lalu timpakan bencana yang besar, musibah yang besar, agar kami bisa bersifat sabar. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah, manfaatkan waktu kita untuk sabar menerima ujian-ujian Allah, untuk sabar menerima musibah Allah, untuk sabar menerima ujian Allah. Karena sabar itu begitu tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu keutamaan, keuntungan, fadilah dari sifat sabar, lalu bagaimana caranya agar kita pelan-pelan bisa bersabar, agar kita bisa istiqomah dalam kesabaran kita, agar sempurna sabar kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, Allah mencintai orang-orang, manusia-manusia yang banyak berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kenalan dengan orang lain, lalu dia sabar menerima ujian dari orang-orang lain, daripada orang-orang yang nggak pernah bersabar karena nggak pernah berteman dengan orang lain. Jadi cari kesempatan, cari peluang untuk bisa bersifat sabar, perbanyak teman, perbanyak saudara, maka disitulah kesabaran kita akan diuji. Kalau kita belajar sabar, ngaji tentang sabar, taklim tentang sabar, guru kesabaran kita sejatinya itu siapa kira-kira? Yang ngajarkan kita tentang sabar siapa sebenarnya? Siapa kira-kira? Kalau kita ngaji tentang sabar, taklim sedang sabar, tarbiyah tentang sabar, itu yang menjadi guru kita kesabaran kita siapa kira-kira? Ternyata bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan. Mereka cuma ngajarin teori, Bu. Ngajarin teori, Pak. Yang praktek tuh kita sendiri. Dan guru kita untuk mengajarkan kita sabar itu adalah orang-orang yang sering nyakitin kita, yang sering zolimin kita, yang sering fitnah kita. Itu guru kita, bukan ustaz. Ustaz cuma nyampein ayatnya, nyampein teorinya, yang praktek kita langsung. Siapa guru kita? Orang-orang dekat dengan kita, tapi mungkin membenci kita, menyakiti kita, menzalimi kita, bahkan mungkin memfitnah kita. Itulah guru-guru kita. Maka pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa menjadi khalifah, dia punya pembantu, punya hamba. Lalu suatu ketika Ali memanggil hambanya, manggil pembantunya, wahai fulan, kemari. Begitu kata Ali bin Abi Thalib dengan suara keras. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang juga. Lalu Ali berkata lagi, wahai fulan, kemari, dengan suara yang lebih keras lagi. Nggak datang juga. Sampai 3 kali Ali berkata begitu. Lalu Ali penasaran, dia cari, ini di mana hambanya, di mana pembantunya. Setelah dicari, ada di kamar. Pembantu dipanggil, suara keras 3 kali, nggak nyaut, ada di kamar. Lagi rebahan, nggak tidur, sambil kakinya diangkat ke atas. Lalu Ali berkata, wahai fulan, apakah engkau tidak mendengar panggilanku 3 kali dengan suara yang keras? Apa kata hambanya? Apa kata pembantunya? Wahai khalifah, aku dengar. Kenapa engkau tidak menghampiri aku, kata Ali? Apa kata pembantu ini? Apa kata hambanya? Karena aku ingin menguji engkau akan marah atau tidak. Lalu Ali dengan tersenyum meninggalkan hambanya, meninggalkan pembantunya, lalu keluar ruangan. Lalu ketemulah dengan pejabat-pejabat, dengan menteri-menterinya. Lalu ditanya oleh mereka, ada apa ya khalifah? Lalu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib secara detail. Lalu para pengawalnya berkata, ya khalifah, biarkan kami yang berikan pelajaran kepada pembantu itu. Lalu menteri-menterinya pun berkata, wahai Ali, biar kami ganti pembantu itu dengan pembantu yang lain yang lebih baik. Apa kata Ali bin Abi Thalib?
lah, jangan. Justru aku ingin belajar sabar dari pembantuku. Gitu kata Ali. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, memfitnah kita, itu guru kita tuh. Itu guru kita Pak. Dari dialah kita belajar sabar. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersifat sabar? Tentu tadi yang sudah dijelaskan, tadi mengetahui fadilah dan keutamaan sabar. Kalau kita tahu sabar itu menjadikan kita mulia di hadapan Allah, lalu diberikan tempat di surga tertinggi oleh Allah, mau nggak kita bersifat sabar kira-kira Bu? Mau nggak kira-kira Bu? Dengan sabar kita dimuliakan oleh Allah, dengan sabar ditinggikan surga kita oleh Allah. Lalu ketika ditimpa oleh ujian musibah hari ini, bisa nggak kita bersifat sabar kira-kira? Insya Allah. Jadi belajar fadilahnya, belajar keutamaannya. Lalu yang kedua, kalau sudah tahu keutamaan dan fadilah dari sabar, keutamaannya, kedudukannya, kemuliaannya, lalu segera praktekkan, gitu. Jangan cuma sekedar teori diterima, ayat-ayat diterima, nggak pernah diimplementasikan. Maka syarat yang kedua agar kita bisa bersabar, kerjakan, jalankan, tunaikan sabar itu. Maka Allah akan berikan kemudahan kita untuk bersifat sabar. Karena sabar itu laksana karet tuh. Kalau kita lihat gelang karet tuh ya, gelang karet tuh yang sering buat bungkus gado-gado. Tahu gelang karet gelang yang buat bungkus gado-gado. Itu kalau kita ambil karetnya, itu kira-kira panjangnya berapa senti kira-kira? Berapa senti kira-kira? Karet buat bungkus gado-gado berapa senti kira-kira? Ya mungkin kalau nggak dipotong ya antara 5 sentian lah kira-kira, mungkin begitu. Itu kalau coba kita ambil karetnya, lalu kita tarik-tarik tuh. Kita tarik-tarik seperti ini. Tarik, terus kita tarik. Itu karet yang tadi cuma 5 cm, 6 cm, bisa jadi 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm. Karena sering kita tarik. Begitulah sabar kita. Kalau sabar pernah dipakai terus, dipakai terus, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar. Tapi kalau nggak pernah dipakai, berat tuh. Diomongin orang dikit sakit kita, dizolimin orang sedikit pengen balas kita, karena sabarnya nggak pernah dipakai. Maka pakailah sabar, pakai. Insya Allah berikan kesabaran kepada kita. Yang ketiga, ketika orang ingin bersabar, perhatikan, pastikan, kuatkan iman kita terlebih dahulu. Karena sabar hanya diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman, bukan kepada orang non beriman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Jadi untuk menjadikan kita bisa bersifat sabar, sempurnakan terlebih dahulu keimanan kita. Iman kita kepada Allah kuatkan, iman kita kepada Rasulullah kuatkan, iman kita kepada Allah dan Rasulullah sempurnakan. Maka insya Allah kita diberikan kemudahan untuk bersifat sabar. Karena orang beriman itu diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa sih orang beriman itu? Dalam surah Al-Hujurat surat 15, surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah, seakan-akan tidak ada definisi lain tentang orang beriman kecuali surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Orang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa sedikit pun keraguan. Kalau sudah datang ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya, sami'na wa ata'na, dia kerjakan, dia tunaikan. Ini karakter orang beriman yang sempurna imannya.
yang sempurna imannya seperti ini dimudahkan oleh Allah untuk bersifat sabar. Lalu yang berikutnya, agar kita bisa bersabar, perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah. Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sholatkah dia, saumkah dia, zakatkah dia, hajikah dia, umrohkah dia, adalah tangga untuk kita bisa bersifat sabar. Makin sempurna ibadah-ibadah kita, makin kuat intensitas ibadah kita, maka Allah mudahkan kita bersifat sabar. Jadi ibadah yang kita kerjakan menjadikan kita memiliki sifat sabar. Lalu ketika ikhtiar sudah kita kerjakan 1, 2, 3, 4, maka yang terpenting berikutnya berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita semua yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kealpaan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersifat sabar. Jadi setelah ikhtiar-ikhtiar kita kerjakan, kita tunaikan, kita laksanakan, maka yang berikutnya jangan pernah lupa kita untuk berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, Rabbana afriq alaina sabran. Ini doa siapa itu? Ini doanya para penyihir Fir'aun yang ketika beradu dengan Musa, lalu dia kalah, lalu mereka sadar Musa ini bukan orang sembarangan, dia pasti utusan Allah. Lalu mereka beriman kepada Tuhannya Musa. Lalu ketika dia beriman kepada Tuhannya Musa, diintimidasi oleh Fir'aun, dikumpulkan mereka, diikat di pohon-pohon kurma untuk dibunuh. Lalu disitulah mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan dan kesabaran ketika ujian datang kepada kami. Jadi setelah ikhtiar-ikhtiar kita kerjakan, kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita memiliki sifat sabar. Ini udah 5:30. Biasanya sampai jam berapa, Pak? 5:30 ya? 5:30 ya. Jadi karena sudah masuk waktunya, mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sederhana, walaupun ringkas, mungkin bisa merefresh kita kembali, mengingatkan kita kembali pentingnya untuk kita semua memiliki sifat sabar. Karena dengan sabar itu Allah mencintai kita, dengan sabar itu Allah muliakan kita, dengan sabar itu Allah tinggikan surga kita di jalan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.